Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, anak-anakku terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan memulai firman Tuhan hari ini dan kita awali dengan berdoa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami boleh berkumpul bersama. Kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh mengurapi setiap kami. Baik dimanapun kami berada, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan tolong kami ya Bapa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu menegur, mengingatkan kami, menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami butuh penyertaan Roh Kudus memberikan kami penerangan, pengertian. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan mendengarkan Kisah Para Rasul pasal 24 secara bersama. Lima hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan. Dan oleh kebijaksanaanmu, banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi, supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu, kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar.
Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya, aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah sesudah aku selesai mentahirkan diriku, tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Mereka lah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun, biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka. Katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Kiranya firman Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam diri kita sekalian. Minggu lalu kita belajar Kisah Para Rasul pasal 23, di mana menceritakan komplotan lebih dari 40 orang bersumpah. Mereka tidak akan makan, tidak akan minum sebelum membunuh Paulus. Rencana dan strategi yang sudah disusun rapi dan sempurna menurut mereka. Kemenangan sudah ada di tangan. Lenyap begitu saja. Manas banget kan ya? Nah, ada apa di balik itu? Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, di sini saya menggarisi ada 2 poin. Yang pertama adalah menerima kuasa. Menerima artinya seperti hak. Kita menerima. Yang kedua, kita menjadi saksi. Ini adalah kewajiban sebagai orang percaya. Kerjakan keselamatan kita. Jadi bisa kita lihat, ketika rencana komplotan lebih dari 40 orang yang berniat membunuh Paulus gagal total. Ini adalah bukti kuasa Allah bekerja atas diri Paulus. Hikmat dari Allah
membuat kepala pasukan Lisias mengambil langkah super cepat. Dengan pengamanan yang ketat, dia membawa Paulus ke Kaisarea, menghadap Felix yang akan memeriksa perkaranya. 5 hari kemudian datang imam besar Ananias. Ini berbeda dengan Ananias murid Tuhan Yesus yang menyembuhkan mata Paulus. Meninggalkan pekerjaannya di bait Allah, imam besar Ananias ini datang bersama tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka datang ke Kaisarea menghadap Felix. Tertulus mengatakan yang pertama, Paulus itu seperti penyakit sampar. Dia seperti wabah, dia berbahaya, dia meresahkan orang, membuat huru-hara di antara orang-orang Yahudi. Kemudian dikatakan lagi, Paulus ini seorang tokoh sekte Nasrani dan mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Tuduhan tanpa bukti disampaikan dan diiringi dengan para tetua yang berkata, ya benar, gitu ya. Mereka mengintimidasi Paulus. Mereka membuat Paulus menjadi ciut. Itu adalah harapan mereka. Bagaikan peribahasa, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, ini memutarbalikan fakta. Kalau saya boleh cerita sedikit, waktu saya dulu bekerja, pulang kerja, anak-anak nangis, mengadu, saling cerita, saling menjelekkan siapa saudaranya gitu ya, bertengkar gitu ya. Nah, bagaimana saya tahu kalau yang mana yang benar anak saya ini? Yang nakal, yang enggak, yang mana ini yang saya tahu gitu, yang iseng gitu kan. Nah, biasanya yang nangis paling kencang, yang banyak ngoceh, yang suara paling keras, yang nyalain orang lain, dia memiliki andil lebih banyak. Puji Tuhan, Felix memberikan kesempatan Paulus untuk berbicara. Lagi-lagi kuasa Allah bekerja dalam diri Paulus. Hikmat diberikan oleh Allah melalui kata-kata Paulus. Pembelaan Paulus berdasarkan fakta yang terjadi. Dan boleh dicek, kata Paulus. Dia gak ada buat huru-hara sama sekali atau bertengkar. Baik di bait Allah maupun di rumah ibadat ataupun di tempat lain. Dan Paulus, seperti poin yang kedua, bersaksi. Dia menyatakan bahwa ia berbakti kepada Allah nenek moyang dengan menganut jalan Tuhan. Paulus percaya segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Paulus memiliki pengharapan kepada Allah akan kebangkitan semua orang mati, baik orang benar maupun tidak benar. Jadi ini sama dengan kepercayaan yang dipercaya oleh orang-orang Farisi. Ia, yaitu Paulus, dia berusaha hidup dengan hati nurani yang murni, baik di hadapan Allah dan manusia. Paulus berkata lagi, saat di bait Allah, yang tiba-tiba mendatangi dia adalah orang-orang Yahudi dari Asia. Nah, jika mau mengajukan dakwaan, harusnya mereka loh, ini kok kalian-kalian? Kan kalian gak ada di sana, begitu ya. Jadi, seperti ada yang diputarbalikkan. Kuasa Allah dinyatakan pada diri Paulus, di mana melalui Felix, yang tahu tentang jalan Tuhan. Paulus diamankan dalam penjara tahanan ringan. Maksudnya, dia tetap bisa bertemu dengan saudara-saudara seimannya, tetap bisa dilayani. Bahkan, Felix dan istrinya, Drusilla, seorang Yahudi, mereka datang
mendengarkan Paulus berbicara, memanggil Paulus untuk Paulus berbicara tentang kebenaran. Ini membuat Felix takut dan gentar. Paulus tahu bahwa dia adalah tawanan roh. Misinya adalah untuk menggenapi rencana Allah, menyelamatkan jiwa-jiwa. Lalu, gimana dengan kita? Apakah kita tahu panggilan hidup kita masing-masing? Kalau belum tahu, mari kita tanya ke Tuhan, karena Dia yang menciptakan kita. Kipas angin aja tahu Dia diciptakan itu untuk memberikan kesejukan bagi penggunanya. Kita bagaimana? Masa kita nggak tahu buat apa kita diciptakan? Mari kita tanya Tuhan, mau begini-begini aja hidup kita? Nggak mau berbuat sesuatu? Kita nggak harus punya uang yang banyak. Nggak harus jadi pendeta. Nggak harus jadi misionaris. Kecuali memang itu adalah panggilanmu. Efesus 2 ayat 10 berkata, kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kita ini adalah handmade. Ciptaan yang istimewa, spesial. Nggak ada duanya. Cuman satu, sangat unik. Saat kita masih di dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah menyiapkan panggilan khusus buat kita masing-masing. Jadi bukan hanya lahir aja gitu. Karena kita ini buatan Allah dan kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang udah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Jangan sia-siakan hidupmu. Mungkin kita rasa kita adalah seorang pelari, tapi kita ternyata adalah seorang petinju. Ataupun kita seorang penulis buku, tapi malah berlatih nyanyi mati-matian. So, mari kita datang pada Tuhan. Kita tanya Tuhan. Tuhan pasti jawab melalui pernyataan-pernyataan, melalui Alkitab, dan kita uji semuanya itu. Matius 28 ayat 19-20 berkata, sebelum Yesus terangkat ke surga, Ia berkata, Ia memerintahkan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, anak-anakku, tugas kita sebagai orang percaya bukan stop setelah kita dibaptis. No. Firman Tuhan katakan, kerjakan keselamatanmu dengan melakukan perintah Yesus, yaitu memberitakan Injil, menjadi saksi dan memuridkan. Tuhan suruh untuk kita, ajarlah melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Apapun pekerjaan kita saat ini, baik kita sebagai karyawan, baik kita sebagai pengusaha, ataupun Tuhan berikan kita kesempatan menjadi bos, ataupun mungkin kita menjadi siswa, ataupun guru, bahkan sebagai ibu rumah tangga, ataupun sebagai satpam, ataupun driver Grab, ataupun cleaning service. Apapun itu yang menjadi pekerjaan kita, kita dapat bersaksi dan menceritakan tentang Tuhan. Apa-apa saja yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Jangan menjadi penghalang jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kok bisa? Gimana maksudnya? Pertama, dengan kita tidak memberitakan Tuhan dan kebenarannya, mereka tidak tahu. Yang kedua,
Bila kita tidak menjadi teladan, ketika kita tahu tentang kebenaran, hafal firman, 1 Alkitab, setiap hari ke gereja, rajin untuk mendengarkan khotbah dari gereja satu ke gereja yang lain. Tapi jika kita tidak menghidupi dan menjadi teladan, itu adalah sia-sia. Ya, mungkin ada teman kita yang bertobat dan menerima Kristus karena dia mendengar tentang kebenaran. Tapi kemudian dia menjadi kecewa akan sikap kita, akan kata-kata kita, akan judge-nya orang Kristen, sehingga malah membuat dia menjadi kepahitan. Akhirnya dia meninggalkan gereja. Dan parahnya, dia meninggalkan Tuhan. Dan juga yang ketiga, bagaimana kita menjadi penghalang jiwa-jiwa datang kepada Tuhan kalau kita menyakiti hati mereka. Contohnya untuk anak-anak, ya. Anak-anak saya, anak-anak kita. Gak ada orang tua yang sempurna. Kita sangat berpotensi menyakiti hati anak-anak. Begitu juga menyakiti pasangan kita, suami, istri, bahkan orang-orang di sekeliling kita, orang tua, kakak, adik, rekan-rekan kita bekerja di kantor, ataupun di dalam pelayanan. Selama kita hidup, melukai, terluka, kecewa, itu pasti ada. Ya, mari kita belajar berkata maaf, supaya tidak melukai hatinya. Boleh menegur, tapi harus dengan kasih dan mendoakan. Karena jika tidak menegur, itu juga akan membuat anak-anak salah langkah, seperti anak-anak Imam Eli. Saya ingin mengangkat sebuah kisah di firman Tuhan tentang kehidupan Imam Eli bersama dengan 2 anaknya. 1 Samuel 2 ayat yang ke-12 sampai 17, judulnya adalah Kejahatan Anak-anak Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Silo adalah tempat di mana pertama kali tabut perjanjian itu berada, di kemah suci atau kemah pertemuan. Nah, waktu itu yang menjabat sebagai imam adalah Imam Eli dan dibantu oleh kedua anaknya, Hofni dan Pinehas. Di dalam perikop yang kita baca yang berjudul Kejahatan Anak-anak Eli, di situ ada 3 kesalahan anak-anak Imam Eli. Yang pertama, anak-anak Imam Eli adalah para dursila. Mereka adalah para bezinah. Dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata begini, Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan marah karena Hofni dan Pinehas mereka meniduri perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Dosa mereka yang pertama adalah mereka orang-orang dursila atau pezinah. Yang kedua, dosa anak-anak Imam Eli adalah mereka tidak mengindahkan Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 16 dikatakan begini, apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Ayat 17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan
Tuhan sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Dosa Hofni dan Pinehas yang kedua adalah mereka tidak hidup takut akan Tuhan. Mereka tidak menghormati korban-korban bakaran bagi Tuhan. Mereka mengambil seenaknya mereka. Biasanya korban bakaran itu bersama dengan lemak-lemaknya harus dibakar sampai habis, baru para imam boleh mengambilnya. Tetapi mereka menyuruh budak-budaknya untuk mengambil daging-daging itu dalam keadaan mentah sebelum dimasak. Dan Tuhan marah kepada mereka karena mereka tidak mengindahkan Tuhan. Mereka tidak menghormati Tuhan dalam hidup mereka. Dosa anak-anak Imam Eli yang ketiga adalah mereka adalah orang-orang yang serakah. Dalam 1 Samuel 2 ayat 12 dikatakan, anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan, ayat 13, ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Ternyata ada sebuah istilah yang saya belajar di firman Tuhan, batas hak para imam. Anak-anak Imam Eli begitu serakahnya sehingga ketika korban-korban bakaran itu sedang dimasak, mereka menyuruh budaknya membawa garpu bergigi 3 dan menyucukkan kepada daging-daging itu seberapa banyak pun yang ditusuk dengan garpu itu menjadi bagian mereka. Mereka tidak menunggu sampai bagian itu dibagikan. Saya baru mengerti bahwa ternyata kesalahan anak-anak Imam Eli yang ketiga ini adalah karena keserakahan. Mereka mengambil lebih dari apa yang harusnya menjadi hak para imam. Saya akan menutup dengan kesaksian saya, panggilan hidup saya, di mana saat saya mempelajari Kisah Para Rasul pasal 24 ini saya merasa harus menceritakan. Dulu saya seorang yang sibuk cari uang. Apapun saya kerjakan maksimal demi uang. Saya pernah sebagai karyawan, pernah juga sebagai pemilik toko, pernah juga sebagai pebisnis. Saya bisa bekerja pergi pagi, pulang pagi, demi berkembangnya usaha, gitu ya. Nah, singkat cerita, Tuhan memberikan saya kesempatan untuk mengalami perpecahan dalam rumah tangga. Kami mempunyai frekuensi yang berbeda. Setiap kami ketemu, pasti ujung-ujungnya ribut. Jadi, komunikasi ini seperti telur di ujung tanduk, yang mengakibatkan kami merasa sebaiknya berpisah, meskipun kami sudah memiliki 4 orang anak. Keteladanan orang tua kami, sebagai keluarga yang harmonis, saling sayang satu sama lain, tidak membuat kami melihat bahwa kami juga bisa begitu. Karena kami merasa hubungan kami hambar. Saya terlalu lelah dan merasa hak saya sebagai istri tidak terpenuhi. Saya menjadi kecewa berat. Begitu juga dengan suami saya. Dia merasakan hal yang sama. Istri kok nanduk terus? Ya, pergumulan kami gak selesai-selesai saat kami saling menuntut. Dan akhirnya Tuhan hancurkan saya, remukkan hati saya. Ini juga berkat dukungan doa orang tua keluarga kami. Ketika saya menuntut suami saya berubah, Tuhan malah tegur saya. Tuhan bilang saya yang harus berubah lebih dulu. Akhirnya saya stop dari segala aktivitas saya. Saya bertobat, saya nurut apa kata Tuhan. Mulai dari diri saya sendiri, kemudian keluarga. Dan saya belajar menundukkan diri sebagai istri, submit kepada suami, mengasihi lebih lagi. Bukan hanya sebagai teman tidur, tapi menjadi teman, hidup, pewaris kerajaan Allah. Saat saya melepaskan hak saya dan melakukan bagian saya, jadi ibu rumah tangga, melayani keluarga dengan sepenuh hati, Tuhan berperkara atas hidup kami. Pandemik kemarin pun kami lalui dengan mulus, dan hubungan kami menjadi lebih lengket dan saling mengasihi. Dan proses terus berjalan, bisa lari pagi ataupun jalan bersama setiap hari pagi dan sore seperti itu ya. Nah, dan kami saat bermesbah keluarga ini imam, suami menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Kami berdiskusi bersama anak-anak. Dan yang menjadi kerinduan kami bersama, kami bisa diproses, kami bisa berproses, memaknai hidup ini. Memaknai pengalaman hidup kami bersama Tuhan sampai waktunya Tuhan panggil kami pulang. Finishing well.
Puji Tuhan, haleluya. Kami mau menjadi saksi dan memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui hidup yang digerakkan oleh tujuan, yaitu melayani Tuhan dan sesama. Melayani sesama melalui pasangan-pasangan muda, keluarga yang sudah kenal Yesus, tapi mereka terhilang karena banyaknya pergumulan hidup seperti kami dulu. Nah, kami ingin banyak keluarga dimenangkan dan dipulihkan kembali, datang lagi kepada Yesus. So, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, anak-anakku terkasih, apapun keadaan kita saat ini, mari kita genapi panggilan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Jangan tunda lagi. Hayo bergerak. Waktu tinggal sedikit. Biarlah perenungan firman menjadi kekuatan bagi kita sekalian, mengingatkan kita, menegur kita, memberikan kita semangat untuk terus melayani Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, saat ini Engkau sudah menyatakan firman-Mu melalui hamba. Biarlah Tuhan setiap firman yang kami dengar boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu boleh kami hidupi ya Tuhan. Bukan stop sampai di situ saja, tapi kami boleh melayani Tuhan dan sesama. Tuhan tolong kami Bapa satu persatu Bapa. Kau tunjukkan, Engkau berikan kami tahu apa yang menjadi panggilan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami masing-masing. Roh Kudus menolong kami, memimpin kami, menyertai kami dari hari ini sampai Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan karena waktu kami sangat singkat hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.